Karena banyak hal yang dilegalkan, sebenarnya dia salah. Tapi semakin beliau bicarakan, semakin hati kita berdebar mendengar suara itu, semakin jauh dari asa yang kita inginkan. Menjadi media independen itu tidak mudah. Di era siapapun, mulai dari era Soeharto, kami pernah di Bredel 2 kali gitu ya. Era presiden siapapun, menjadi media independen itu tidak mudah. Dari sisi bisnis, dari sisi informasi dan sebagainya. Di era Prabowo semakin sulit lagi. Menurut saya bencana dan perbaikan rehab rekon di Aceh dan Sumatera itu menjadi masa depan kita saat ini. Kalau kita tetap menggunakan strategi ini, saya bisa jamin hampir 100% Indonesia tidak akan menjadi negara kaya. Salam sehat, adil, setara. Selamat datang di episode khusus Setara Talks, siniar yang dibawakan oleh CISDI. Pada episode kali ini, karena ini di penghujung atau di pembuka tahun, saya akan membahas bersama para narasumber ahli topik tentang pembangunan. Bukan hanya pembangunan kesehatan, tetapi hampir seluruh aspek pembangunan utama yang selama setahun terakhir di 2025 ini kita jalani dan kita alami sehari-hari. Dan saya juga akan membawa pembicaraan mengenai apa yang masih mungkin dikerjakan ke depan oleh kalangan masyarakat sipil, apa harapan kita untuk pemerintah, oleh media, oleh para akademisi yang berkutat di penelitian, di universitas maupun yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah kehormatan besar karena diapit oleh para pakar di dalam bidang-bidang kebijakan ekonomi, media, energi, dan hukum serta tata negara yang paling top di bidangnya. Yang paling dicari, yang paling sering menghilang juga barangkali karena keseringan dicari. Tapi yang jelas selama bertahun-tahun secara konsisten memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia, kepada masyarakat sipil, memberikan data, memberikan fakta, dan selalu berbicara berdasarkan akal sehat dan hati nurani yang lurus. Di sebelah saya ada Ibu Tri Mumpuni. Saya biasanya panggilnya Mbak Puni, tapi Mbak Puni ini adalah sebuah sosok yang sangat inspiratif. Kalau ditanya mau jadi apa besok kalau sudah besar, mau jadi seperti Mbak Puni karena punya semangat yang tidak pernah luntur selama bertahun-tahun dan dikenal tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia sebagai pakar untuk orang yang membawa inisiatif tentang listrik langsung berhadapan dengan masyarakat. Dan itu dikerjakan tanpa kenal lelah. Mungkin sekarang udah lebih dari 20 tahun ya Bu Puni. Sejak 96, jadi 30 tahun depan. Ibu Puni ini adalah, beliau adalah sekarang ada di Badan, di BRIN, di Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai anggota Dewan Pengarah, serta Ketua Yayasan Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau yang sering kita kenal dengan sebutan IBK. Dan ini inisiatifnya selalu berbasis di masyarakat mengatasi ketimpangan dalam akses untuk listrik dan energi. Di sebelah kanan saya ada Ibu Bivitri Susanti, saya panggilnya biasanya Mbak Bibip. Dan sudah banyak sekali kiprahnya dan saya harus menyebutkan beliau adalah pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan pakar hukum tata negara yang merupakan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK. Kalau kita ketik di YouTube atau di Google Bivitri gitu langsung keluar semuanya dan itu yang harus ditonton, dicermati dengan baik karena isinya daging-daging semua. Ketiga, nah ini yang paling sering gak ada atau sengaja meniadakan diri. Saya fans beratnya, dulu saya pernah hampir jadi wartawan
pernah ngelamar kerja jadi wartawan. Sayangnya kemudian berbelok, tapi Cica ini adalah sebuah figur perempuan muda yang juga konsisten dan persisten di bidang media, jurnalis politik di Tempo, dan pembawa acara siniar Bocor Alus Politik di kanal YouTube Tempo.co. Francisca Christy Rosana atau biasanya dipanggil Cica. Terakhir dan hari ini diapit oleh kami semua ini adalah Bapak Wijayanto Samirin. Biasanya saya memanggilnya dengan Mas Wija, adalah ekonom, pakar kebijakan publik dari Universitas Paramadina, anggota Aliansi Ekonom Indonesia saat ini yang menyuarakan kemarin waktu nanti silahkan diceritakan, dan juga kita cukup sering bekerja bersama waktu Mas Wija, staf khusus Wakil Presiden RI di bidang ekonomi dan keuangan ya, tahun 2014 sampai dengan 2019. Jadi ini adalah sebuah podcast. Biasanya kalau CISDI bikin siniar atau bikin episode podcast tuh pasti 35 menit, 40 menit. Kali ini mungkin akan sedikit lebih panjang karena kami ingin semuanya bisa tergali. Nah sekarang tadi saya sudah singgung sedikit Mbak Puni, Mbak Bibip, Cica dan Mas Wija bahwa merepresentasikan sektor ekonomi, sektor hukum dan tata negara. Kalau boleh saya ikutan nanti sumbang saran di kesehatan dan KESA, ada Bu Puni di bidang energi kelistrikan dan ada Cica di bidang media. Berdasarkan pantauan dan kajian dari teman-teman di CISDI selama ini adalah 5 sektor utama yang harus kita perhatikan. Dalam setahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran maupun ke depan untuk seterusnya, bukan hanya dalam pemerintahan yang sekarang tapi juga masa depan. Saya ingin melihat, jadi bertanya tentang refleksi dari masing-masing. Boleh deh siapa yang mau duluan. Apa refleksinya? Refleksi itu ada yang bagus, ada yang jelek. Dan silahkan dibicarakan apa adanya. Kami ingin bertanya apa yang terasa, yang terfikir, dan terpantau dalam pengamatan ibu-ibu dan bapak sekalian selama ini. Silahkan, siapa yang mau mulai dulu? Saya memulai dengan sebuah statement yang harus kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Kita sudah merdeka 80 tahun, tetapi saya masih harus berada di Papua, Jawa Barat, ya, di daerah-daerah terpencil. Kalau dibilang 3T mungkin oke lah, Maluku, Kalimantan, Papua, Sulawesi, tapi ternyata Jawa Barat pun juga masih ada orang yang hidup dalam kegelapan. Artinya mereka tidak menikmati listrik. Padahal menurut saya kalau itu serius dipikirkan ya, dengan sungguh-sungguh mendapatkan Menteri ESDM yang capable enough untuk melihat ya secara nasional maupun melihat detail seperti apa sih masyarakat Indonesia gitu ya, yang sudah 80 tahun merdeka ini ternyata kok masih hidup dalam kegelapan. Padahal kita sudah bicara AI, robotik ya dan lain sebagainya gitu. Dan yang buat saya lebih menyedihkan adalah kita selalu bicara pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di mana pemerataan itu bisa didapat. Tapi bagaimana Anda bicara pembangunan ekonomi di daerah desa kalau tidak ada listrik? Karena listrik itu is the backbone of economic development. Jadi tulang punggung pembangunan ekonomi itu harus ada energi, harus ada listrik. Yang paling sederhana, mau roasting coffee saja agar kualitasnya bagus itu perlu energi, perlu listrik. Mau bikin minyak nilam yang clarity-nya bagus sehingga harga di pasar internasional mahal itu perlu. Banyak kalau mau kita uraikan satu persatu. Karena Tuhan memberikan ya desa-desa kita itu
resources yang luar biasa yang bisa menjadi powerful tool. Kalau bahasaku tuh ini betul-betul kekuatan yang dahsyat ya. Kalau resources yang dimiliki oleh bangsa ini di pedesaan itu dikelola dengan baik oleh orang-orang yang benar. Plus yang penting lagi adalah kita mendapatkan orang-orang yang di level pembantu presiden yang punya kapabilitas ya. Yang melihat bahwa negeri ini harus dibangun dengan hati ya. Dengan segala macam keringat dan darah kalau perlu gitu ya, untuk memperbaiki bangsa ini. Bukan orang yang berpikir jangka pendek 5 tahun dan berpikir apa yang bisa gue embat ya pada saat gue berada di dalam posisi ini. Ini yang buat saya masih perlu refleksi yang panjang. Dan untuk Pak Prabowo, khusus Pak Prabowo, saatnya sekarang dia berbuat. It's no or never. Karena apa? Dia punya kredensial keluarga yang cukup jelas, dia seorang jenderal, dia punya kekuatan yang orang gak berani menggoyang sembarangan gitu ya. Dia presiden yang menurut saya kalau mau apapun dia punya kekuatan, punya backup. Tapi kenapa sampai sekarang udah setahun ini ya, saya melihat masih dalam wacana beliau berbicara. Saya dulu beberapa kali gitu melihat beliau bicara bahwa negeri kalau mau bagus, negara mau bagus harus clean governance gitu ya, clean government dan ada governance yang jelas. Beliau berulang-ulang, kita tuh sampai hati tuh bergetar gitu karena itu yang kita tunggu selama ini bahwa clean government yang kita tunggu luar biasa. Tapi semakin beliau bicarakan, semakin hati kita berdebar mendengar suara itu, semakin jauh dari asa yang kita inginkan bahwa ternyata di sektor energi sajalah kita mau bicara governance seperti apa gitu. Kalau untuk menjangkau rakyat kecil di daerah terpencil saja kita sepertinya tidak punya kekuatan gitu ya. Bahwa PLN masih ada isu kiri kanan yang segala sesuatunya itu kalau boleh saya ngomong dengan jelas. Negeri ini jauh dari keberkahan. Kita harus berani ngomong, ayo sekarang saatnya membangun dengan keberkahan. Semua orang boleh bangun, boleh punya ide ini itu. Tapi kalau itu caranya enggak berkah, negeri ini enggak pernah jadi apa-apa. Itu yang aku sangat sedih karena saya tidak hanya memiliki negeri ini. Tapi juga saya harus menurunkan ke anak cucuku kelak. Dan saya ingin mereka bahagia di negeri yang kaya raya ini. Justru bukan merasa frustasi, melihat situasi yang semakin lama semakin jauh dari yang diinginkan oleh founding fathers kita. Terima kasih. Luar biasa pembukaan dari Mbak Puni. Deg-degan sih, bergetar Mbak dengernya. Karena banyak yang benar ya, semuanya benar. Tadinya saya berpikir oke, Mas Wija kali ini langsung nih untuk resources karena kita dalam keadaan bencana seperti ini, listrik apalagi ya dalam keadaan yang nggak bencana aja masih susah gitu, apalagi dalam keadaan yang seperti sekarang. Gimana sih Mas sebenarnya ngatur sebagai seorang ekonom tuh, apakah sesederhana itu kayak misalnya oh ya mau ada program MBG yang untuk menggerakkan UMKM tapi pada saat yang bersamaan kebutuhan dasar seperti listrik masih belum. Bagaimana sebenarnya logik yang tepat kalau kita mau membuat susunan atau skala prioritas? Iya, kita ini kan hidup dalam situasi yang pas-pasan. Tidak hidup dalam situasi yang berlebih. Sehingga kita bisa melakukan segalanya masif, gaspol dari awal, tidak perlu milih-milih, semua bisa jalan bareng. Faktanya Indonesia ini dari sisi fiskal dan dari aspek yang lain itu dalam posisi sangat sulit. Sehingga melakukan sesuatu hal yang maksimal itu bukan pilihan. Pilihannya adalah optimal. Dari banyak agenda yang ingin kita jalankan itu, kita harus jalankan secara optimal. Dan hampir pasti gradual. Dan gradual, karena kita nggak punya resources berlebih. Dan yang paling penting adalah kita harus memastikan resources yang terbatas ini dilakukan, diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang dibutuhkan rakyat. Jadi harus ada need analysis. Need-nya rakyat, bukan need-nya elit. Kemudian selain need analysis juga harus ada capacity analysis. Kita itu mampunya seperti apa? Kalau memang tidak ada limitasi ya silakan gaspol terus.
Tapi kalau banyak limitasi ya kita harus pikirkan titik optimal tadi. Karena begini, Mbak Dia, MBG misalnya, ini digaspol dari awal. Tidak sendiri, nanti ada Koperasi Desa Merah Putih dan yang lain sebagainya. Dampaknya akan luar biasa. Secara fiskal kita ini terbatas. Ibarat kita naik bis, kita itu naik bis yang kecil penuh dengan penumpang. Fiskal kita dari masa ke masa ya bis kecil itu nggak tumbuh-tumbuh karena kita mengalami stagnasi penerimaan. Sudah bisnya kecil, penumpangnya banyak. Ada ruang kosong yang namanya ruang fiskal, hanya 10%. Ini harus kita manfaatkan secara optimal bagi semuanya. Nggak bisa ruang fiskal yang hanya 10% itu tiba-tiba ada orang badannya besar masuk ke situ. Sehingga penumpang yang lain tergencet. Nah ini sudah kelihatan. Untuk mendanai MBG misalnya, anggaran kesehatan dipangkas 25 triliun. Anggaran pendidikan dipangkas 200 sekian triliun. Yang lain-lain dipangkas sekian triliun. Transfer ke daerah dipangkas. Sehingga ya kita akan melihat unhappiness yang luar biasa di banyak kalangan. Mereka yang aktif di bidang kesehatan, pendidikan, masyarakat daerah. Jadi dari aspek ini saja kita menurut saya masih banyak yang harus kita luruskan. Belum lagi desain program. Saya melihat ada begitu banyak program dalam pemerintahan Pak Prabowo ini yang saya yakin pasti akan diperbaiki. Karena beliau mendengar ya, semoga. Yang digelontorkan tanpa studi yang proper. Misalnya MBG ini program besar, tapi kita tidak pernah melihat studinya seperti apa, teknokrasinya seperti apa. Koperasi Desa Merah Putih juga sama, ini program masif, tapi kita tidak pernah melihat konsepnya. Bahkan kita bisa menduga tidak ada konsep. Kenapa? Ketika ada protes, ketika ada masalah, kebijakan, kemudian senarionya disesuaikan. Artinya kan belum ada platform yang disepakati. Jadi gaspol kemudian sambil berlayar membangun perahu. Jadi semuanya dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Sehingga resources yang terbatas tidak akan teralokasikan dengan optimal. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi dari program-program besar yang dilaksanakan sekarang adalah ini program-program yang tidak mungkin direm. Begitu sudah diluncurkan nggak mungkin dikecilkan. MBG misalnya, kalau sudah ada puluhan ribu dapur, orang sudah invest, kan nggak mungkin di stop. Mereka marah, investor butuh return. Koperasi Desa Merah Putih, semua sudah bangun gedung, sudah rekrut orang, sudah beli truk, beli sepeda motor roda 3, pick up 4x4. Ini kan nggak mungkin dihentikan. Nah, satu hal yang khas saat ini adalah programnya tidak hanya masif, gaspol dari sekarang, dari awal. Yang ketiga, programnya tidak ada flexibility untuk di-adjust. Karena ya sudah secara struktur disiapkan, infrastrukturnya harus jalan. Nah, ini dampak fiskal bagi kita luar biasa. MBG misalnya 335 triliun per tahun. Asumsikan ini jalan 10 tahun ya. Setiap tahun ada kenaikan adjusted to inflasi 5%. Ini selama 10 tahun saya hitung 4.250 triliun untuk MBG saja. Koperasi Desa Merah Putih. Artinya apa? Kita sebagai bangsa yang secara fiskal ini kesulitan punya komitmen besar dan jangka panjang. Bahwa ada sebagian besar dari fiskal yang terbatas itu digunakan untuk ini. Sehingga kesehatan, pendidikan, anak muda, lingkungan, itu pasti nanti akan terkena dampaknya. Mbak Bibip, help. Di mana terus hukum dan tata negara menempatkan dirinya? Kalau awam hukum seperti saya berpikir landasan utamanya tuh harusnya sebenarnya hukum dulu. Kepatuhan terhadap hukum, tata kelola yang baik, rule of law yang jelas, nggak ada lagi korupsi.
Tapi bagaimana situasi sekarang, Mbak? Iya, jadi kalau kita bicara hukum kan sebenarnya di dua wilayah ya Mbak ya. Yang pertama itu pembentukan hukum, yang kedua baru penegakan hukum. Nah dari tadi tuh semua yang dibicarakan sebenarnya punya masalah dalam hal pembentukan hukumnya. Karena banyak hal yang dilegalkan, sebenarnya dia salah secara moral, secara ekonomi mungkin, secara energi, secara media, tapi dia dan secara kesehatan, tapi dia dilegalkan, dibuat dalam bentuk undang-undang, peraturan dan lain sebagainya, sehingga seakan-akan benar. Jadi menurut saya justru akar masalahnya ada di bagaimana hukum itu digunakan sebagai tameng saja oleh para politikus. Sebenarnya mungkin bukan akar ya, mungkin itu levelnya adalah di level masalah sih, bukan akar-akarnya sih sebenarnya politikusnya. Jadi dia hukum itu kan sebenarnya fasilitas bagi penyelenggara negara, pengurus kita ini, pengurus negara, supaya mereka bisa memenuhi, melindungi, menghormati hak-hak kita kan. Karena kan mereka ini kita pilih untuk ngurus hak kita sebenarnya, kita gaji lagi pakai uang pajak. Nah supaya cara mereka untuk mengurus sebenarnya kan adalah menggunakan produk hukum salah satunya dan juga penegakan hukum. Nah tapi ternyata intensi mereka sebenarnya ternyata jahat gitu, culas lah begitu ya. Sehingga mereka malah menyalahgunakan hukum untuk kepentingan-kepentingan seperti itu. Jadi misalnya dari awal sih Mbak, misalnya begini, kalau kita kemudian membongkar ya sebenarnya ini siapa sih yang mengambil keuntungan dari energi, dari kesehatan, dari segala macam ini, kita akan ketemu misalnya kok ada menteri-menteri yang incapable, misalnya gitu. Kenapa mereka dipilih misalnya? Kita akan lacak lagi secara tata negara, secara politik bahwa si menteri-menteri yang tidak punya kapasitas itu ternyata dipilih semata-mata karena mereka mewakili kelompok tertentu yang mungkin harus dibayar ininya apa dalam tanda kutip ya, dibayar kembali setelah mereka menyokong waktu kampanye misalnya gitu. Nah cara untuk memberikan menteri-menteri yang sebenarnya incapable itu jabatan adalah pertama-tama direkayasa dulu hukumnya. Misalnya Undang-Undang Kementerian Negara kan kita bicara setahun terakhir ini ya. Undang-Undang Kementerian Negara itu memang diubah dulu tuh pada sekitar bulan Agustus waktu itu ya, tahun lalu. Dan sehingga Pak Prabowo bisa membentuk kabinet yang besarnya semau-mau dia gitu. Kan kita sekarang 49 loh. Padahal Terbesar di seluruh dunia. Terbesar 49. Dulunya ada batasan 34. Tapi dihilangkan dulu batasannya sebelum dia menjabat supaya bisa mau dia. Bahkan tadinya 48 terus nambah kan 49. Jangan-jangan nanti mau nambah lagi nih karena katanya ada usul lagi. Katanya mau ada Kementerian Bencana. Padahal kita punya Badan Nasional Penanggulangan Bencana begitu misalnya ya. Tapi kan secara ekonomi banyaknya menteri kan juga artinya fasilitas. Nanti ada staf sus, staf ahli, belum lagi mobil dinas dan lain sebagainya. Tapi lepas dari inefisiensi, masalahnya adalah kapabilitas. Ya bagaimana orang yang justru kerjanya misalnya punya jaringan yang sebenarnya ingin merampok hutan kita, tapi dia ditugaskannya di bidang lingkungan. Dan seterusnya, banyaklah kalau kita bicara incapable, 49 nanti habis waktunya. Tapi poin saya adalah ternyata itu semua difasilitasi memang. Karena cara dulu juga Prabowo dan Gibran dipilih itu kan kita persoalkan. Jadi kalau istilah kawan saya tuh dirty vote itu menghasilkan dirty government. Kira-kira gitu tuh. Nah dirty government ini kan yang sebenarnya yang tadi kita bicarakan korupsinya gimana. Terus kalau kita bicara penegakan hukum ternyata korupsinya itu betul sekarang ada yang kasus besar-besar. Tapi kan kita juga bisa melihatnya dari kacamata yang berbeda bahwa kok ada orang-orang yang sebenarnya membuat kebijakan, mungkin dia salah dalam membuat kebijakan. Kita juga bisa kan mengambil keputusan yang salah, kita sendiri juga bisa. Tapi apakah mengambil keputusan yang salah artinya orang itu harus dipenjara? Saya kira itu beda ya antara menghukum secara administrasi dan politik dengan memenjarakan orang. Nah sekarang kan ini terjadi. Belum lagi kasus-kasus korupsi yang kalau dilacak-lacak jangan-jangan adalah soal ganti pemain. Karena ini kita punya konfigurasi aktor politik yang juga
berbeda dan barangkali harus kan katanya there's no free lunch ya. Jadi kalau udah dibantuin waktu kampanye dulu, mereka harus dikasih konsesi balik gitu. Nah, melalui misalnya jabatan-jabatan itu yang bisa membuat hukum, memberikan izin-izin pertambangan, perkebunan sawit dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini kerusakan yang tengah terjadi. Sebenarnya kalau tadi mendengar Mbak Bibi, lalu tadi ya panggungnya sudah diset sama Mbak Puni. Kita mencari sebuah keberkahan dalam bernegara. Dan kemudian dari sudut ekonomi, saya tadi dengar Mbak Bibi, Mas Wija, Mbak Puni, saya berpikir, aduh terus gimana ya orang-orang yang akses kepada layanan kesehatannya masih sulit gitu dan nggak kelihatan dari Jakarta. Dan itu amat sangat banyak ya Mbak Puni, kita mengalami masuk ke pelosok-pelosok di mana mencapai posyandu aja jauh, boro-boro bisa mencapai puskesmas gitu. Sementara di tengah beban yang seperti ini dari sudut hukum, tata kelola, dari pembuatan hukumnya maupun dari sudut prioritas ekonominya itu rasanya kok jadi makin gelap untuk mereka yang nggak nampak dari Jakarta sini gitu. Tapi sebelum ke sana, saya mau nanya sama Cica. Mungkin dari sudut Tempo kita tahu selalu menyuarakan kritik kepada pemerintah dan begitu pula tentunya di Bocor Alus ya. Yang saya kepingin tahu tadi, apakah benar bad news is good news kalau untuk media. Karena sebagai pilar kami banyak berharap kepada media kan. Misalnya kita kepingin tahu di mana sih sebenarnya akses puskesmas yang terpencil itu seperti apa. Itu kita selalu bertanya dan berjejaring dengan media-media daerah. Tapi sebagai media yang ada di tingkat nasional dengan jejaring yang ada di daerah juga Cica, dan kemudian itu semua dibungkus menjadi apa yang kita nikmati, yang kita pelajari dari Bocor Alus Tempo. Bagaimana Cica melihat space untuk media bisa tetap teguh sebagai pilar, ingat loh ya, mencari keberkahan loh tadi, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Gimana Cica bisa melihat itu dan mungkin apakah itu tempatnya di Tempo? Ya, media sekarang menjadi tegak lurus itu sulit rasanya, Mbak Dia dan teman-teman ya. Tadi Mbak Dia sudah menyinggung sedikit adigium lama sebetulnya. Bad news is a good news. Sebetulnya itu bukan adigium yang salah atau benar. Karena media yang independen itu adalah media yang menjalankan fungsinya sebagai watchdog. Yang mengkritik pemerintah ketika pemerintah nggak benar gitu. Kalau media menulis yang bagus-bagus aja, mengapresiasi pemerintah, ya itu tugasnya humas, bukan tugasnya media. Media itu kan salah satu penjaga, pengawal, akuntabilitas negara juga, gitu ya. Ketika pemerintah membuat kebijakan yang belok-belok, media yang bertugas meluruskan. Tapi apakah semua itu sekarang bisa berjalan seperti itu dengan semestinya gitu ya. Kalau kita merefleksikan 1 tahun terakhir Mbak Dia, menjadi media independen itu tidak mudah. Di era siapapun, mulai dari you name it, era Soeharto kami pernah di Bredel 2 kali begitu ya. Era presiden siapapun menjadi media independen itu tidak mudah. Dari sisi bisnis, dari sisi informasi dan sebagainya. Di era Prabowo semakin sulit lagi. Kenapa? Karena ada semacam pola atau kecenderungan yang kami amati dari pemerintah melihat gitu ya, media yang independen itu bukan hanya media, tapi juga kelompok kritis kayak Mbak Bibip misalnya ya, dan teman-teman kelompok kritis lainnya. Melihat mereka yang kritis ini bukan sebagai kawan yang ikut membersamai pemerintah supaya ini loh kebijakan ini bisa lurus gimana caranya. Tapi melihat pemerintah itu seperti mengkotak-kotakkan media dan kelompok kritis itu menjadi lawan. Gitu ya. Kita lihat statementnya Prabowo dalam berbagai acara, dalam berbagai pidato. Ini enggak apa-apa kan belahan.
Prabowo selalu menyampaikan, atau beberapa kali lah, sering kali menyampaikan. Misalnya soal podcast yang kritis-kritis, orang-orang yang kritis-kritis, mereka lebih tahu dari saya, mereka lebih pintar dari saya, dan sebagainya, dan sebagainya. Alangkah baiknya seorang presiden menghormati, menghargai kritik. Kritik itu kan tujuannya adalah untuk ya memberikan masukan, memperbaiki gitu. Tapi kemudian ketika ada kelompok kritis yang kemudian dijatuhkan oleh presidennya sendiri, bagaimana kita kemudian tidak kehilangan kepercayaan kepada presiden. Menterinya presiden, Purbaya misalnya, menyampaikan bahwa kritiklah kami. Tapi gimana mau mengkritik? Kalau statementnya presiden aja sudah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kecenderungan juga media yang independen, seperti Tempo misalnya, itu mengalami atau menghadapi tantangan yang luar biasa sulit. Pertama, bukan hanya soal bisnis, tapi yang paling terasa bagi kami wartawan yang di lapangan misalnya adalah mengakses informasi. Ketika kami dilabeli kritis gitu ya, kami dicap sebagai kelompok kritis, kemudian kami dilabeli antek asing pertama. Yang kedua, musuh negara, itu sudah sering kali kami dengar. Kemudian jembatan-jembatan kepada informasi, gerbang-gerbang kepada informasi itu menjadi lambat laun tertutup. Tapi itulah seninya wartawan, disitulah seninya. Kalau nggak bisa masuk ke pintu yang besar, ya kami harus mencari jendela-jendela yang kecil. Kami harus mencari ventilasi yang lubang-lubang yang kecil untuk sampai pada informasi, gitu ya. Dan banyak sekali narasumber yang juga memberikan informasi kepada kami tentang bagaimana kebijakan pemerintah Prabowo itu perlu dikritik sebetulnya. Bahkan mereka adalah ordal atau orang dalam, gitu ya. Tapi mereka nggak berani untuk menyampaikan informasi itu jangan dari saya ya. Gitu. Saya akan menyampaikan informasi tapi jangan kutip nama saya. Itu kan menggambarkan bahwa sebagaimanapun narasumber dari dalam pemerintah yang mereka juga resah dengan pemerintahan mereka nggak berani. Karena apa? Mereka takut, mereka khawatir ketika berhubungan dengan media-media yang kritis. Berarti yang Cica sampaikan tuh sebenarnya banyak kita bicara yang namanya enabling environment ya. Dan space buat masyarakat sipil. Saya Mbak Puni ngalamin lebih banyak bekerja bersama lebih banyak pemerintahan ya. Saya mengalami ini sekarang presiden ketiga di mana saya merasa saya ikut di dalam masyarakat sipil dan berbagai peran. Yang saya rasakan saat ini space tersebut makin lama makin sempit. Saya mau nanya sebelum ke Mbak Puni dan Mbak Bibi balik ke Mas Wija. Dari sudut pembangunan ekonomi, kita selalu mengukur keberhasilan pembangunan itu dari growth, dari economic growth. Apakah ada kaitannya Mas Wija? Kalau kami ini yang masyarakat sipil merasa tidak bisa lagi berkontribusi dengan leluasa, apakah itu memberikan kritik, memberikan rekomendasi, memberikan pujian, apakah itu sebenarnya ada kaitannya dengan mempercepat atau memperlambat growth kah kalau dilihat dari sudut ekonomi? Karena kalau dari ilmunya kesehatan sebenarnya makin banyak kesehatan itu makin banyak investasi di dalam sistem kesehatan, terutama untuk nakesnya, untuk tenaga kesehatannya, dia akan membuka banyak lapangan pekerjaan dan lapangan pekerjaan mendorong growth. Tapi bagaimana nakes itu bisa diadvokasi posisinya kalau tidak ada berbagai kajian yang termasuk di dalamnya mungkin berbagai kritik juga. Dari sudut ilmu ekonominya gimana sih Mas? Iya, memang hampir semua pemerintah ya itu sekarang cenderung pragmatis. Ketika mengukur sukses pembangunan, ya yang diperbandingkan adalah GDP growth. Antar negara dibandingkan, dari tahun ke tahun, antar presiden dibandingkan. Padahal GDP itu ya hanya satu ukuran yang seringkali gagal mengukur hal-hal yang lebih meaningful. Rasa happy, rasa aman, rasa sejahtera, itu tidak terukur. Kalau dengan ukuran GDP, kita beli senjata, kita perang, beli senjata, perang, bangun jembatan, itu GDP akan tumbuh terus. Tapi tidak ada dampaknya bagi kesejahteraan. Nah, kalau kita lihat founding fathers kita di pembukaan Undang-Undang Dasar, itu kan tujuan Indonesia ada kan
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ekonomi yang membesar itu sama sekali tidak disinggung. Bukan mereka nggak paham GDP sudah populer waktu itu. Tetapi mereka, beliau-beliau almarhum itu fokus kepada esensi terpenting dari pembangunan. Jadi GDP itu hanya sasaran antara, sering dimanfaatkan karena ini ukuran yang paling gampang diukur. Saya rasa mbak-mbak, ibu semua familiar dengan kasus Maluku Utara yang GDP-nya tumbuh 27%. Tapi masyarakatnya hidup makin menderita. Kenapa? Karena cara mengukur GDP itu memang aneh, sangat fisikal. Jadi ketika di Maluku Utara ada investor yang mau invest, sekedar mendatangkan alat berat saja, itu dianggap pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Sudah beli alat investasi. Kemudian dia mengeruk tambang, kemudian dibawa keluar, itu pertumbuhan ekonomi lagi. Tidak mengukur sama sekali masyarakat di sana, apakah petani atau nelayan yang hidupnya makin sengsara dan mereka makin miskin. Itu dia kenapa beberapa daerah yang ekonominya didominasi oleh tambang, itu ekonomi tumbuh, masyarakat miskinnya makin banyak. Karena ada disconnect antara GDP dengan hal-hal yang meaningful, kualitas human capital dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, disinilah ruang para civil society untuk makin aktif. Karena kalau tidak dikritik, tidak kita kasih masukan, bapak-bapak itu merasa sudah benar. Minimal kritik kita itu walaupun tidak diterima, syukur-syukur diterima, tetapi mengingatkan bahwa yang mereka lakukan itu belum benar, belum sesuai dengan harapan kita semua. Menarik, karena ini bicara soal growth ya, pertumbuhan. Jadi saya sering kali diminta untuk ngisi kuliah gitu, saya selalu sodorkan kepada para mahasiswa, bahkan mungkin bicara di departemen pun, di kementerian ya, saya sodorkan. Apakah pertumbuhan ekonomi itu tujuan atau alat? Karena saya sandingkan lain dengan kesehatan, pendidikan, lingkungan, ya, terus perumahan, terus kemudian ada sosial dan budaya gitu ya. Jadi itu sekarang saya tutup dulu, saya tanya. Saya pengen nangis ya kalau orang-orang intelektual yang hebat gitu, apa mahasiswa yang di sekolah yang sangat bagus, sekolah perguruan tinggi yang bagus gitu, bahwa banyak yang menyuarakan dan tunjuk jari mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah tujuan. Itu kesalahan yang fatal. Karena sebenarnya itu hanya alat. Tujuan pembangunan itu ya HAM, ya. Pendidikan yang baik, kesehatan gitu. Mungkin saya katakan pendidikan bisa dikatakan sebagai tools dan tujuan, oke lah, ya. Tapi ini menunjukkan ya bahwa dalam sistem pendidikan kita itu ada yang keliru. Ini juga sekaligus walaupun nggak dibahas, tapi itu root of the problem dari semua itu pendidikan. Saya belum lama, kira-kira 3 hari yang lalu kali ya, harus berbicara di depan orang-orang yang melakukan riset terhadap bagaimana pendidikan di Indonesia. Saya katakan ada 2 mazhab pendidikan. Mazhab economic growth, ya, yang diisi oleh profit, tapi at the cost of kerusakan lingkungan, ya. Tadi udah dikatakan. Terus saya sempat ngomong sama Komisi 12 sekarang ya, Mas Sugeng Suparwoto. Mas, kadang-kadang saya tuh ini bercanda, tapi di ranah umum akan saya omongkan juga. Kadang-kadang saya suka gemes, udahlah lu rusak aja, lu tambang semua, lu hancurin hutan, tapi rakyat makmur. Walaupun itu nggak boleh sebetulnya, rakyat makmur tetap environment terjaga gitu kan. Saking gemesnya itu, ini udah tambang habis ya, hutan hancur, pokoknya semua tempat rakyat hidup sudah porak-poranda, tapi rakyatnya tetap miskin. Apa kalian nggak takut ya masuk neraka? Aku sampai udah di ultimate voice yang aku bisa omongkan gitu kepada orang-orang yang ngambil ini. Ya mereka biasanya sangat normatif, ya begini ngasih jawaban lah. Tapi buat saya it's not the answer gitu. Terus kembali kepada tadi, mazhab pertumbuhan ekonomi itu masih jadi domain utama pendidikan kita. Itulah yang membuat kita akan nggak akan kemana-mana sampai sekarang. Ada mazhab lain
yang saya katakan ini energy balance. Jangan dikira energy balance itu listrik, no ya. Energy balance itu energi kemanusiaan, ada keadilan lingkungan, keadilan sosial dipertimbangkan di situ. Ini tidak mengejar profit, ini mengejar benefit. Kamu bolehlah ya punya bisnis yang luar biasa, tapi bisnismu memberikan benefit juga buat rakyat kebanyakan. Tidak hanya profit, capital accumulation gitu ya, tapi juga tolong ciptakanlah namanya sharing culture ya. Jadi pendidikan tidak hanya kapasitas intelektual saja yang digenjot, otak logika, tapi bagaimana dengan empati dan hati. Itu enggak ada dalam pendidikan kita. Sehingga kalau sudah bicara begini, kok kayaknya aduh enggak ada harapan gitu ya. Hancur lebur di semua bidang, tapi saya tetap punya harapan. Karena saya mendekati anak-anak muda yang mau saya tunjukkan. Ini loh jalan yang benar, ini yang rusak. Terserah nanti mau kamu berkiprah di mana, di government, mau di international funding agency atau international development agency, mau dengan rakyat, mau jadi apapun ya, professional, enterprise. Tapi kalau kamu tahu bahwa ini loh kapasitas intelektual, tapi ini penguatan empati kamu, sehingga kamu sebagai manusia itu seimbang. Karena yang diperlukan itu kesetimbangan, otak buat mikir, hati untuk merasakan. Kalau dia seorang birokrat, dia ngambil keputusan, otaknya dipakai untuk mikir ini untung ruginya segala macam. Tapi at the end of the day sebelum kamu tanda tangan, coba call. Itu kamu dengar baik-baik di hatimu. Kalau kamu tanda tangan, kamu merusak seluruh hutan Sumatera. Dan kamu mematikan bangsamu 1000 orang gitu ya. Itu karena tanda tanganmu. Artinya apa? Yang kau pakai itu hanya logika waktu kamu tanda tangan. Tapi hati tidak pernah kau pakai. Itu yang sekarang ini harus digemborkan bahwa perlunya ya mendidik anak-anak kita, generasi kita, mudah-mudahan tidak mewarisi yang sudah busuk itu, tapi kita menciptakan generasi baru yang punya kapasitas intelektual, tapi juga punya rasa dan empati yang besar sehingga dia hidupnya seimbang antara otak dan hati. Saya kira itu sih. Mbak Puni, ini very high call. Aku mau nanya Mbak Bibi. Very high call ini kan lama. Pasti. Tercapai ya, mengubah berapa generasi. Barangkali bisa sekarang pekerjaan Mbak Puni di Patriot Energy, Pencerahan Nusantara, di saya ada Prima, ada Puspa dulu Nusantara Sehat beribu-ribu anak muda. Tapi bagaimana agar semua effort yang bagus ini tetap bisa kita berjuang memperbesar civic space. Iya. Dan juga memenuhi high call tadi dari semua yang Cica bilang ya. Iya. Dan ada high call dari Mbak Puni. Sebelum kita bicara soal masa depan. Benar. Gimana kita pakai rule of law ini Mbak dan law enforcement sebenarnya? Iya, kata kuncinya memang ada di civic space itu ya. Karena kan kita dalam demokrasi itu tidak hanya butuh institusi, tapi juga butuh enabling environment. Tadi kata kunci yang juga tadi Mbak Diah pakai kan, enabling environment-nya harus ada. Nah, enabling environment ini yang sebenarnya adalah masyarakat sipil. Kita semua ini sebenarnya yang bukan negara lah pada dasarnya. Kita republik, kita harusnya bicara soal publik yang bisa menuntut, yang bisa berakal sehat dan seterusnya. Nah, ini yang memang perlu dibangun karena saya baru beberapa hari yang lalu diminta menanggapi sebuah penelitian. Penelitiannya bagus. Dia memotret, ini surveinya, ini kuantitatif datanya. Jadi dia mensurvei anak-anak muda di Jakarta. Secara kualitatif mungkin kita udah tahu sih kurang lebihnya ya. Tapi kan kalau ada data kuantitatif itu lebih enak gitu untuk membahasnya. Nah, yang mereka temukan adalah ternyata anak-anak muda banyak yang punya kegelisahan yang sama kayak kita. Tapi satu, mereka tidak punya institusi untuk menyalurkan aspirasi. Mereka putus hubungan kok sama DPR. Mereka nggak nyambung gitu. Maunya apa, DPR mikirnya apa, DPR joget-joget gitu-gitu kan. Kemarin yang bikin marah kan itu misalnya. Jadi mereka merasa terputus, nggak punya temen gitu. Di Jakarta ya, mungkin saya nggak tahu di tempat-tempat lain seperti apa. Tapi buat saya ini satu hal yang menarik karena ternyata mereka punya itu satu, tapi yang kedua dan ini yang nyambung sekali dengan yang disampaikan Mbak Puni barusan, kapasitas kewargaan mereka juga sangat kurang. Dengan kata lain pendidikannya itu mereka masih belum cukup gitu. Jadi misalnya begini konkretnya, ketika mereka mengkritik pemerintah kemudian diserang buzzer misalnya, memangnya kamu, ini lagi banyak banget juga di media sosial saya, memangnya kamu sudah nyumbang berapa untuk Sumatera, misalnya gitu ya.
Nah, anak-anak itu banyak yang, oh iya ya, udah deh diem aja deh saya gitu misalnya kan. Kan kita mestinya juga ada yang menemani mereka untuk bilang, loh kita itu ibaratnya kita bilang, aduh masakannya nggak enak nih, bukan berarti kita harus bisa masak kan. Misalnya gitu. Jadi kalau kita mengkritik ya nggak apa-apa. Nggak usah mikir, aduh saya baru nyumbang 50.000 nih buat Sumatera misalnya. Ya nggak apa-apa gitu. Kemudian kapasitas keluargaan itu dalam arti pengetahuan mereka tentang hak. Nah itu masih minim. Mana bahwa kita tuh berhak loh. Pendidikan itu hak loh. Bukannya hadiah dari pengurus negara. Kesehatan itu juga itu hak loh. Kita batuk-batuk tapi terus-terusan kita boleh dong menggugat negara gitu. Dan itu sudah dilakukan sebenarnya kan gitu. Nah yang kapasitas itu yang sebenarnya masih kurang. Yang masuknya itu di level pendidikan menurut saya. Kegagalan kita selama ini, selama 27 tahun, saya menghitung reformasi 27 tahun. Kita fokus di institusi yang baik juga, tapi kita agak abai pada masalah aktor. Nah aktor ini kan di dua level. Aktor partai politik, tapi juga aktor warga. Yang ternyata yaitu mereka belum terlalu sadar hak. Kalau misalnya ngomongin nasionalisme, yang diomongin yang performatif gitu, hormat bendera. Terus jam 10 diputar lagu Indonesia Raya harus berdiri, itu kan performatif. Padahal yang namanya nation, imajinasinya para pendiri bangsa, kan Indonesia yang seperti apa. Nah kita ini belum pernah sebenarnya mengimajinasikan kembali setelah, nggak apa-apa loh. 80 tahun kemudian kita punya imajinasi yang berbeda, sangat tidak apa-apa karena masyarakat berubah. Nah ini yang kita justru nggak punya kapasitas itu. Bahkan sesederhana itu tadi, bahwa pendidikan itu hak, bahwa kesehatan itu hak, bahkan juga kita boleh gitu ya mengkritik, nggak harus udah nyumbang. Plus misalnya satu lagi nih yang juga saya lagi gelisah betul kayaknya pengen banyak ngomong tapi ruangnya juga nggak terlalu banyak. Banyak pejabat negara yang akhir-akhir ini dalam konteks bencana Sumatera datang bawa bantuan. Terus ada yang bisa ngumpulin 10 miliar dalam sehari. Kok yang itu disorot nih pemerintah udah banyak nih nyumbang. Pertanyaannya kan satu, Anda ini kelebihan Anda adalah kewenangan, bukan duit. Kalaupun Anda punya duit Anda adalah dari pajak kami gitu kan maksudnya. Nah tapi kan persoalan itu juga dinarasikannya begitu luar biasa ya oleh entahlah buzzer dan alat-alat narasi lainnya yang membuat adik-adik, kawan-kawan kita, anak-anak muda yang kapasitas keluargaannya masih minimal, kemudian juga ragu untuk mengkritik. Plus kita sekarang punya pahlawan baru. Baru kemarin kita punya buku sejarah baru misalnya gitu ya. Nah saya khawatir ke depannya cara berpikirnya banyak anak bangsa itu makin rusak gitu. Jadi pendidikan kita bukannya dibenerin, malah makin dihancurkan untuk menjustifikasi hal-hal nggak bener itu. Jadi mendewa-dewakan tadi GDP misalnya, itu kan menurut saya hal yang diperbesar gaungnya melalui pendidikan formal gitu. Dan itu Mbak yang menurut saya jadi masalah besar. Oke, mungkin sebelumnya nih ini Mas tadi dari Mbak Bibip, tapi aku mau ke Mas Wija ngomong soal bencana. Menurut saya bencana dan perbaikan rehab rekon di Aceh dan Sumatera itu menjadi masa depan kita saat ini. Baru kita kemarin nggak tahu bahwa itu akan menjadi masa depan kita, tapi sekarang dia masuk center di dalam peta masa depan kita, Mas. Saya tahu Mas Wija pernah mengalami dan ikut berada di kancah sana. Apa sebenarnya, saya mau nanya yang berikutnya ini adalah sebenarnya apa yang kita ingin bangun? What's your ideal vision? Seperti apa sih idealnya pemerintah kita, negara kita, teman-teman kita sesama orang yang ada di Indonesia, berwarga negara Indonesia, tinggal di sini. Apa yang menjadi harapan di masa depan? Dan kalau udah tahu kira-kira sekarang jawabannya kesananya bagaimana, monggo diperjelas. Mungkin dari sini Mbak Puni kali yang nanti setelah Mas Wija dan untuk media. Ini harapan secara umum atau terkait kebencanaan? Dua-duanya. Ya, jadi
apa yang terjadi di Sumatera, banjir Sumatera itu sebenarnya a wake up call. Wake up call itu mengingatkan bahwa kita harus bangun, harus berubah. Bahwa kalau kemudian kita bangun dan tidur lagi, itu kita memang konyol. Kita memang salah. Sehingga saya berharap betul respon terhadap banjir di Sumatera itu tidak sekedar kemudian memberikan bantuan. Tidak sekedar rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu saja belum dipikirkan ya. Ini harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Tapi lebih dari itu, menggeser konsep pembangunan nasional. Dari yang selama ini kita mengandalkan sumber daya alam. Dan kita merasa tenang-tenang saja. Selama ini ekspor kita 62%, 65% itu sumber daya alam. Kalau sumber daya alam kita habis, kita mau apa? Kalau sumber daya alam kita tidak bisa digenjot langsung pertumbuhannya karena sudah maksimal seperti sekarang, sudah mengakibatkan efek destruktif, kita mau tumbuh dengan cara apa lagi? Seharusnya ini menjadi wake up call yang semua kemudian duduk. Kita selama ini salah mengandalkan sumber daya alam. Dan kalau kita lihat faktanya, banyak negara yang dalam global supply chain itu menapak ke atas. Mereka memproduksi produk-produk yang makin canggih. Nah, kita sebutkan aja, Singapura, Malaysia, kemudian Vietnam juga, Thailand juga. Kita itu justru step down the global supply chains. Indikatornya simpel aja. Makin banyak produk yang kita produk itu yang produk primer. Paling sekunder, produk sederhana. Makin banyak investasi yang masuk ke Indonesia, itu adalah investasi-investasi yang natural resources base. Yang teknologi lari, kemarin ribut, Bu Puni, Nvidia memilih Johor untuk invest. Tanpa banyak yang tahu, sebelumnya TikTok juga memilih Bangkok. Tidak memilih Indonesia, angkanya hampir 100 triliun. Ini ke Mbak Bibip nih nanti arahnya. Kenapa? Karena kepastian hukum kita itu buruk. Sehingga orang yang invest, yang mengharapkan efisiensi, mengharapkan daya saing, jangka panjang, itu nggak tertarik masuk. Yang tertarik masuk Mbak Bibip, Bu Puni, itu orang-orang yang invest di tambang. Ya kalau tambangnya di Indonesia mereka nggak bisa invest di negara lain. Walaupun holding company-nya kebanyakan di Singapura. Nah kita harus nganggap ini sebagai walking call yang serius. Yang apa yang terjadi di Sumatera. Dan kita harus luruskan begini. Kalau kita tetap menggunakan strategi ini, saya bisa jamin hampir 100% Indonesia tidak akan menjadi negara kaya. Yang mengkonsumsi kekayaan alam itu sekarang 287 juta. Nanti makin bertambah jumlah kepala dan perut dan mulutnya. Tetapi kalau habis, ya kita harus menggeser dan sekarang sudah agak telat tetapi tidak boleh terlambat mengambil sikap. Terakhir Mas Wija, pesimis, optimis, harapan ke depan apakah masih ada tuh shiny castle in the sky untuk Indonesia? Ya, optimis, pesimis itu tergantung mimpi kita apa. Mimpi saya itu kita lebih maju dari Malaysia. Bisa menyamai Singapura, syukur-syukur suatu saat begitu ya. Ya, kalau kita memang punya goal seperti itu, kita sangat pesimis. Dalam konteks, kemudian kita harus berubah dan bekerja lebih keras. Tapi kalau sekedar kita bisa hidup seperti ini gitu ya, seperti sekarang ini, ya kita akan survive. Cuman kita jangan malu. Kalau kita ini kan sebenarnya tumbuh bareng itu bersama Singapura, Malaysia. Mereka udah lebih Korea maju. Selatan. Kemudian Malaysia sudah lebih maju. Thailand sudah lebih maju. Sebentar lagi kita dibalap. Ya, kita sebentar lagi dibalap oleh Vietnam dan lain sebagainya. Kalau kita terima sebagai bangsa, naik mobil pelan, yang lain kenceng-kenceng, ya nggak apa-apa. Itu komitmen kita sebagai bangsa. Tapi saya tidak terima
bangsa kita berposisi seperti itu. Kita harus kejar mereka sehingga pesimis tetapi Masih mau refleksi berjuang. ya. Tapi pesimisme ini kemudian menjadi bahan bakar untuk bekerja lebih keras. Cica, media Ya. yang bolak-balik terganggu tadi ya, diganggu, terganggu, makin sempit, makin cepat menyusut Ya. ruangnya. Apa yang Cica katanya tuh masa depan bisa ditentukan dari sekarang, didesain dari sekarang. Kalau Cica punya kesempatan mendesain masa depan Indonesia untuk media hari ini, saat ini, Cica mau apa? Rasanya perlu bagi kita semua untuk memberi ruang media dan masyarakat sipil untuk juga mengawasi jalannya pemerintahan, dan pemerintahan tidak anti kritik. Kenapa? Karena ini saatnya menggeser evaluasi, mekanisme evaluasi dari vertikal, dari yang sistemnya komando ke horizontal. Jadi semua bisa saling mengevaluasi. Kalau kita lihat setahun belakangan, itu mekanisme evaluasi di pemerintah kami, dari liputan-liputan kami itu sangat buruk. Apa sih sebabnya? Karena komunikasi yang macet antar kementerian, antara menteri dan presiden, antara masyarakat sipil dan presiden tidak punya jembatan gitu ya. Dan yang paling memprihatinkan bagi kami adalah melihat bahwa Presiden Prabowo itu berkali-kali dalam berbagai kejadian, peristiwa besar tidak mendapatkan informasi dari lapangan senyata-nyatanya yang seperti di lapangan terjadi. Contoh kasus banjir misalnya. Di Tempo kemarin kami menulis bahwa kenapa sih pemerintah itu late response gitu. Ya karena Prabowo itu awalnya, presiden itu awalnya mendapatkan informasi bahwa banjir di Sumatera itu hanya banjir biasa. Hanya banjir biasa. Dan itu banjir yang normal terjadi setiap tahun bla 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 segala macam. Baru kemudian ketika ramai di media sosial, H+ berapa hari, itu kemudian gagap. Pemerintah tergagap-gagap. Memang ada rapat di istana dan segala macamnya untuk menanggapi banjir. Tapi kemudian pemerintah nggak langsung turun ke bawah gitu untuk melihat. Atau mekanisme untuk turun ke bawah itu sangat berbelit-belit dan panjang gitu. Sampai akhirnya narasumber-narasumber kami juga menurunkan 2 wartawan ke Aceh dan ke Sumatera, melihat yang terjadi di lapangan. Masyarakat itu banyak yang keleleran gitu loh. 3 hari mereka makan mie instan kering, tidak terakses komunikasi gitu ya. Karena apa? Karena lambatnya pemerintah. Waktu kerusuhan Agustus kemarin begitu dan peristiwa-peristiwa lainnya, Prabowo juga terlambat tahu gitu apa yang terjadi di lapangan sebenar-benarnya gitu. Itulah yang kemudian menjadi kritik bahwa komunikasi antara presiden dan masyarakat sipil itu perlu dibuka. Bukan hanya masyarakat sipil yang dipilih-pilih, ini yang bisa ketemu dengan presiden, oh ini yang bisa ngomong sama presiden, mungkin presiden nyaman hatinya untuk bertemu dengan si ini, si itu, si ini, si itu. Tapi masyarakat sipil yang benar-benar mengawal seperti Mbak Bibip misalnya dan teman-teman yang lainnya. Itu mereka yang tahu lapangan. Sayangnya orang-orang seperti itu lagi-lagi tidak diberi ruang atau dipersempit ruangnya dengan label tadi, antek asing dan segala macamnya. Jadi keterbukaan, kecepatan, kegercepan, transparansi dan keterbukaan hati sebenarnya ya, kelapangan hati untuk menerima kritik. Sebenarnya presiden itu kalau bahasa Jawanya itu dikekepi kalau bahasa saya. Dikekepi terhadap informasi-informasi real yang ada di lapangan. Kita sudah mengamati dengan sungguh-sungguh pada saat Agustus ada demo, kemudian kemarin juga gitu. Saya tuh MBG juga gitu ya. Jadi saya sedih kadang-kadang Pak Prabowo mungkin alasan apapun ya, kesehatan mungkin hatinya harus dibuat senang biar enggak ini itu. Tapi saya takut nanti ya dosa yang usung oleh orang-orang yang ada di sekeliling beliau yang sangat ketakutan untuk memberi informasi yang sebenarnya. Padahal justru posisi dia di situ itu adalah posisi yang diberi oleh Tuhan gitu untuk membuat presiden bisa membangun dengan baik gitu ya terhadap bangsa ini. Tapi aku mau nambahin yang Mas Wicak tadi bicarakan gitu ya. Saya sepakat bahwa kita ini kalau tidak alert gitu ya, nggak sungguh-sungguh, sudahlah kita akan jauh kalah. Yang paling sedih itu kalau bandingnya dengan Ethiopia. Ethiopia itu Addis Ababa gitu ya. Saya di sana jadi aku melihat. Itu dulu tahun 84-an itu kan
kelaparan sampai kayak gitu. Oh, sekarang jadi I don't believe this gitu ya. Pokoknya susah untuk diterjemahkan kecuali kamu ke sana aja deh, kamu lihat gitu ya perkembangan di sana. Itu. Tapi yang saya mau share dengan teman-teman di sini adalah saya tidak pernah bangga kalau gitu ya. Ini ada pertemuan di Vienna membandingkan resources di Indonesia. Ternyata paling kaya Indonesia gitu ya. Apa semua punya. Tapi lihat kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Ternyata Singapura, Jepang tinggi. Padahal kalau dilihat resourcesnya sama kita jauh banget gitu loh. Justru mereka diuntungkan dari resources kita. Itu kan sedih banget. Terus ingat Pak Emil Salim tahun 90 saya itu ikut Leadership for Environment and Development gitu ya. Beliau mengatakan kalau mau benar bangsa kita ini membangunnya itu berbasis biodiversity. Benar. Kita itu bisa menjadi pusat obat dunia. Terus terang Cina sudah memakai itu. Saya 3 hari yang lalu baru pulang dari China ke Tencong itu. Gila, hutannya dilestarikan dan biomedicine itu menjadi luar biasa bahkan sampai ke global. Orang belajar ke sana gitu. Sementara kita yang gak jauh beda. Dulu kan dipercaya nenek moyang kita dari Yunan gitu ya. Saya ke Yunan gitu. Mirip hutannya segala macam. Bedanya adalah mereka cukup cerdas memanfaatkan apa-apa yang diberi Tuhan tanpa merusak. Justru malah menjaga. Ini yang kita kalau mau mengejar, itu kejarlah yang negara lain gak punya. Jangan ngejar yang aneh-aneh. Itu saja biodiversity kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Terus ini mungkin juga jadi call buat bersama. Sebetulnya siapa sih yang ngatur negara? Manajemen negara itu siapa? Kalau politisi bisa berganti-ganti, kekuasaan berubah-ubah. Saya itu hanya berharap pada birokrasi kita. Birokrasi kita itu jauh api dari panggang. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya dirahmati Allah ya, 2015 sampai 17 saya ring 1 di Kementerian ESDM sehingga saya tahu cara kerja teman-teman birokrat itu seperti apa. Terus sekarang di BRIN gitu ya. Saya selalu ngomong yang sangat sederhana kepada mereka. Kalian dengan takdir yang maha kuasa nih menjadi seorang ASN. Yang setiap bulan kalian kerja maupun tidak kerja, artinya efektif nggak efektif gitu ya. Di rekeningmu setiap bulan pasti ditransfer itu uang rakyat melalui negara masuk ke akun, ke rekening kamu. Padahal banyak di sana pedagang kaki lima, tukang bakso segala macam ya, itu boro-boro ada yang transfer ke rekeningnya. Mungkin rekening juga nggak punya. Justru perbedaan kamu punya rekening yang negara tidak pernah terlambat. Saya baru tahu loh, nggak pernah terlambat. Tank on time pasti rekening itu terisi. Ya. Sementara dengan privilege yang seperti itu, saya nggak ngomong fasilitas yang lain ya, mobil, rumah segala macam, terbang bisnis kelas dan sebagainya untuk para pejabat ini ya gitu. Kemudian kita diposisikan sama Allah di situ tapi tidak berbuat apapun untuk memperbaiki kehidupan orang-orang di luar sana. Orang-orang yang miskin, yang jauh dari jangkauan mata kita, yang tidak menikmati listrik, yang tidak ada akses pendidikan, akses kesehatan. Bahkan di depan mata kita pedagang kaki lima, terus kakek-kakek yang udah sepuh, hujan deras masih harus jualan. Dan kamu tidak membuat aturan yang bisa memakmurkan mereka, saya nggak tahu. Mungkin di dunia kamu bahagia, tapi saya punya keyakinan setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lain. Itu yang kita sebut sebagai akhirat, tanggung jawabmu seperti apa. Jadi tolong juga kita harus perbaiki ya mental model cara kerja ASN kita. Bahwa mereka harus merasa ini beban buat aku memperbaiki negeri ini. Boro-boro korupsi, justru malah harus membuat ya regulasi yang mampu memakmurkan rakyat, membawa kesejahteraan. Itu pun juga masih jarang saya lihat. Makasih. Mungkin sistem merit ya di dalam birokrasi ini juga penting. Tapi tadi Mbak Puni kembali, kita entah berapa kali high call nih sama Mbak Puni dalam waktu 1 jam. Biodiversity dan kemudian mengubah mental model sistem birokrasi. Oke, Mbak Bibip. Iya, kalau saya pingin balikin lagi nih, jangan terlalu high dulu. Maksudnya with all due respect, orang yang mempercayai akhirat, nanti kita bicarakanlah itu privilege-nya yang di atas. Tapi harus ada akuntabilitas di dunia. Itu dulu yang kita harus perkuat.
Jadi kalau misalnya harusnya begini, harusnya begitu, yes. Tapi persoalannya adalah bagaimana caranya kita supaya bisa memaksa mereka untuk melakukan hal itu semua. Nah satu misalnya tadi ketika dikatakan soal investasi asing dan lain sebagainya, memang salah satu kuncinya adalah penegakan hukum. Yang harusnya tuh ada kepastian hukum. Yang mereka tahu bahwa kalau mereka invest, beli tanah, mereka nggak harus nyogok untuk dapat surat-surat tanahnya misalnya. Kalau ada dispute di pengadilan mereka nggak harus bayar hakim misalnya. Itu yang harusnya dibersihkan dulu kan. Nah termasuk persoalan akuntabilitas itu. Jadi saya kira yang harus kita kuatkan sekarang bukan cuma mengingatkan. Saya kira kan kalau mengingatkan hal-hal yang akhirat itu kita serahkan kepada ulama dan juga pada motivator ya. Tapi saya kira kita mesti menciptakan sistem yang tadi Mbak Diah bilang. Sistemnya meritokrasi, jadi kita mesti kikis memang hal-hal yang bisa membuat penegakan hukum itu tidak jalan. Nah tapi pertanyaan besarnya adalah yang kedua dan saya kira ini yang mendorong Mbak Puni udah bawa-bawa akhirat segala macam. Karena kita terkunci. Kita berharap, ayo benerin misalnya undang-undang ASN. Yang bikin undang-undang dia lagi. Ya orang-orang yang mengambil keuntungan dari sistem yang ada sekarang. Orang-orang yang malah bikin undang-undang cipta kerja gitu. Yang sebenarnya sekarang baru kita sadar kan, waktu itu masih dibela-belain. Sekarang kita lihat akibatnya banjir di Sumatera itu menurut saya salah satu akar masalahnya adalah banyaknya perizinan yang dibuat sedemikian longgar. Salah satunya gara-gara undang-undang cipta kerja misalnya. Tapi kan itu semua diproduksi oleh orang-orang yang tadi kita harapkan melakukan perubahan sebenarnya. Jadi gimana nih caranya? Memang di titik ini kita harus membicarakan soal perombakan sistem politik. Perombakan partai-partai politik ini kan ya orang-orang lama ya. Kita bilang aja begitu, orang-orang lama yang memang bahkan secara internal mereka nggak ganti-ganti nih, banyak yang nggak ganti-ganti. Udah nyaman. Ada yang baru ganti malah terlalu muda dan baru 2 hari jadi anggota jadi ketua umum misalnya. Yang sebenarnya juga nggak punya kapasitas politik gitu. Nah saya kira kita mesti masuk ke wilayah itu. Menurut saya kesalahan kita waktu 98 itu banyak sekali dari kita yang berbicara soal kita bicara perjuangan moral gitu. Ya padahal kita sudah harus masuk, kita jangan malu-malu lagi. Untuk bilang ini politik. At the end of the day mau ngomongin ekonomi, mau ngomongin kesehatan, semuanya adalah soal keputusan politik yang dibuat oleh orang-orang yang satu dia tidak punya kapabilitas, nggak berdasarkan meritokrasi dipilihnya, dan itu disebabkan oleh partai-partai politik dan sistem pemilu yang bikin orang-orang kayak gitu bisa duduk lagi di situ, dan memanfaatkan hukum dan lain sebagainya untuk kepentingan mereka. Dan orang-orang baik itu malu untuk masuk ke dalam sistem yang menurut mereka sistem yang sangat tidak baik. Itu yang harusnya dirubah juga. Gitu. Ini sebuah percakapan yang sungguh amat sangat harusnya kalau kita mendengar dan menyimak baik-baik. Memang kritik dengan harapan itu selalu dua sisi dari satu mata uang yang sama. Kami yang dari masyarakat sipil merasa kalau kita tidak memberikan harapan, kita juga nggak berhak memberikan kritik dan sebaliknya. Kita berhak memberikan kritik karena di saat yang bersamaan kami juga datang dengan harapan dan kerja keras yang sungguh-sungguh. 1 jam kurang lebih terakhir ini sudah dihabiskan dengan sebuah pembicaraan yang membungkus kegalauan dengan harapan. Dan kami berharap bahwa semua masukan tadi, biodiversity, pemerintah yang lebih tanggap, sistem politik dan sistem birokrasi yang berbasis merit itu akan menjadi harapan kita di masa depan, mengambil pengalaman dari masa lalu, dibawa ke sini, penentuan prioritas ekonomi yang lebih baik, dan supaya kita nggak jalan di belakang dengan mobil yang alon, yang pelan, sementara di sekeliling kita sudah dibalap oleh mobil lain. Saya berharap busnya makin besar, speednya makin kuat, tapi itu semua membutuhkan kerjasama yang baik dari kita. Kalau belakangan ini kita sering merasakan sedih atau resah, saya teringat pernah membaca Ratu Elizabeth II bilang bahwa
kesedihan itu adalah cinta yang tidak punya tempat untuk mengalir, tidak punya tempat untuk mendarat. Dari ini semua percakapan ini, terimalah percakapan ini sebagai sebuah percakapan yang penuh cinta, karena kita ingin memberikan harapan dan bersama-sama membangun melalui kerja-kerja nyata yang dikerjakan oleh masyarakat sipil dari berbagai bidang. Semoga di akhir tahun 2026 nanti pada saat kita mereview kembali 1 tahun ke belakang dan melihat 1 tahun ke depan, kita sudah mampu berbicara dengan lebih upbeat, dengan lebih penuh dengan harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih sehat, lebih adil dan setara. Saya Diah Satyani Saminarsi pamit undur diri dari Setara Talks episode spesial 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dan Outlook Pembangunan Indonesia 2026. Salam.